Ini ya sore hari ini tadi kalau kami udah saya jamak ya sholatnya, jadi ini azan ya belum jam 2 ya biasanya udah azan gitu, jadi udah enteng-enteng aja orang azan ketoi wis oleh orang sholat tadi kan kita jamak ya. Saya tentu senang sekali, tidak semua orang tuh lahir di tempat yang alamnya indah, tidak semua orang lahir gitu. Tapi juga ini bisa jadi kutukan. Biasanya orang yang lahir di tempat indah kadang tidak menyadari keindahannya. Kadang kepekaan itu muncul malah dari orang luar. Kok ada pengen orang ngerebut tanah, ada orang Cina datang tidak tinggal di sini lalu kita diam aja, itu ya mungkin dia menyadari potensi kitanya kurang. Tapi itu sudah selesai lah, karena saya lihat tadi cerita-cerita orang bikin tambak bangkrut itu ya disyukur-syukurnya aja lah. Bukan syukur ya, syukur, disyukur-syukurnya itu. Karena kan itu orang luar gitu. Sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad salam yang kami hormati. Pertama Pak Tunggal, Bapak Kepala Desa Sidodadi, terus Mas Aan selaku Ketua Pedaris yang sakit tapi ya mau nemenin ngobrol nih ya, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Teman-teman muda, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya yang kemarin sore sebenarnya ngobrol-ngobrol wis ade mending neng Suku Nyinyi, soalnya kalau sampai kita nggak datang ke sana bisa jadi anak mudanya ngelokro lagi, anak mudanya kurang semangat itu. Nah tentu saya datang ke sini bawa spirit, bawa semangat. Tidak semua kampung yang sekolah desa di tempat kami itu kepala desanya kayak Pak Tunggal. Bisa jadi ada orang tuh semangatnya mau, tapi pemerintah desanya nggak mau. Itu problem juga, Bu. Sepintar-pintarnya manusia di sini kalau kemudian terjadi konflik, misal ternyata perbedaan pendapat, ya nggak akan pernah ketemu. Jadi kita bersyukur bahwa di tempat ini kita semua pengen tempat ini maju. Kita semua pengen di sini rame kan gitu kan. Saya kira semua orang pengen maju loh, tapi bingung gimana caranya loh. Nah, bagaimana tempat yang indah seperti ini kita promosikan secara terus-menerus, daripada kalau melihat kampung kami itu walah hanya kampung padat penduduk yang kebetulan orangnya mau bikin kuliner ada 60 tenan. Setiap gelaran kami ada uang masuk 80 juta. Ya 4 tahun ini ya udah 7,5 miliar lah uang masuk ke kampung ini. Bapak Ibu belum bikin wisatanya saja sebenarnya juga sudah banyak bantuan masuk kan. Hanya ada pergerakan sedikit saja banyak orang yang merespon kan. Itu kan sudah, kalau kita mau ngomong kesyukuran itu sudah jadi bagian dari tahadus bin nikmah. Kalau kita mau kufur ya kufur tuh, kalau mau syukur gitu. Tapi itu saja tidak cukup. Kita ngomong pemberdayaan ini kerja tim ya, bukan Superman. Kita super tim bukan Superman. Jadi di sini saya kira pemberdayaan itu kita satu sama lain menyadari ilmu kita ini tidak cukup untuk mengubah kenyataan di sini semuanya. Ini biasanya emak-emak ini yang mohon maaf ketika diajak gerak angel gitu, kemudian ketika diajak ide baru pesimis. Lah, opo iya lah. Opo yo rame lah gitu apa dadi. Iya, bayangin kalau saya dulu ngurusin emak-emak itu lah koyo payu. Dagang gudeg kok payu. Orang diajak optimis, mama iki ngomong tok gitu kan. Royo terus, gotong royong terus ae, ada duit terus ae gitu. Ya itu tabiat mak-mak ya. Tapi ini saya kritik awal mak-mak, tapi kalau dipayungi sekarang mak-mak kembali. Mak-mak itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau mak-mak itu sudah urusannya dapur. Kalau sudah urusannya dapur, kok ada bapak-bapak yang coba menahan, wes mending pegatan. Selesai urusan. Jadi kalau urusannya kemudian
ternyata tempat ini nanti menghasilkan, saya kira yang akan mati-matian mempertahankan Mak Pak Tunggal. Meskipun awalnya adalah ini payung. Iya gitu. Di payungi kan mengalami itu, saya mengalami itu. Jadi ketika kami mau bikin pasar, siapa yang mau beli? Kan tidak ada pasar tadinya di tempat kami ini, hanya kampung biasa. Setelah kami warna-warni 6 bulan, makanya saya sampaikan ke Pak Tunggal, nggak usah buru-buru bikin pasar. Bikin sesuatu tempat ini nyaman dulu baru bikin pasarnya. Contoh tadi kan udah ada yang nanya tuh di sana, wah MCK-nya mana? Bosok mau di sini kan gitu kan. Cemplung kita tadi maknya ayu udah tak delok. Udah pernah di TV ya bapak kan. Jadi untuk mengikis bapak-bapak jadi tukang ngintip, kita harus sama-sama bikin MCK kan gitu kan. Itu kemarin. Baru tadi udah ada duitnya berarti? Udah, baru diserahkan. Tinggal dieksekusi itu kan gitu. Kenapa MCK itu satu bagian dari amenitas, Pak? Ya, satu fasilitas lah dalam pariwisata itu fasilitas penting. MCK itu wajib. Bila perlu ke depan ada listrik. Orang mau ke sini mau healing sambil nyolokin HP-nya. Kalau ke sini HP-nya ngedrop rugi nggak? Keluarga mau foto orang juga foto kan gitu. Bila perlu ya disewakan 2.000 perak, silakan mau ngecat. Tapi kita jangan bicara ide dulu lah. Saya bicara tentang manusianya dulu ya. Saya bicara tentang manusianya. Ini bukan persoalan remeh-temeh. Karena apa? Kalau manusianya beres, gerakan itu pasti beres. Kalau manusianya ini beres, ide apapun bisa ditampung. Saya bercerita tentang di Payungi, kami awalnya kan tertolak ya Pak Tunggal. Tapi kami juga nggak boleh kalah. Makanya kita siap salah menolak kalah. Kita nggak boleh hanya kok melihat warga menolak lalu kita sebagai penggerak itu kok nggak punya kemampuan meyakinkan. Jadi kita harus punya kekuatan meyakinkan orang bahwa ini akan terjadi. Saya kira tidak perlu meyakinkan karena beliau juga kepala desa. Nah saya kan bukan kepala desa. Ya toh? Kalau jenengan angel rasa dilayani Pak, apa surat domisili, surat lain-lain, bantuan macam-macam nggak usah dilayani itu kalau memang angel kan gitu. Itu bisa kekuasaan. Tapi daripada menggunakan itu kita menggunakan dari hati ke hati. Bapak Ibu ada yang lahir di kampung ini loh, rata-rata. Ada yang pendatang baru. Nah, biasanya mantu ya. Nah, sehingga lahir dari sini diambil sama warga sini, kemudian yang datang baru ke sini menyadari nggak bahwa ini sebenarnya potensi. Ini potensi bukan? Orang di kampung sana menganggap ini pengen nggak? Pengen kan? Gitu. Nah tapi pengen itu tidak cukup. Kita juga harus memberikan kontribusi kita. Setidak-tidaknya kita itu juga meluangkan pikiran kita, hati kita, tenaga kita ke sini. Allah ya wis mendino toh, ya kayak kesel toh, kan gitu. Tapi ilmunya saya kira belum cukup. Kemarin ketika saya ajak teman-teman, Mas Randi kemarin udah dampingin Canva ya? Iya. Udah lumayan ya? Iya, kalau tidak lanjutnya nanti. Nah setelah pulang dari sekolah desa itu udah ngupload berapa kali? Banyak itu, seminggu 3 kali kita. Seminggu 3 kali? Ya. Wong sehari tak bilang 10-20 kali kok. Nah, kalau seminggu 3 kali, itu selemah-lemahnya iman itu. Follower Payungi berapa sekarang coba? Coba cek, ini ada internet Mas, di sini ada sinyal? Ada. Pena ya? Coba sekarang Payungi berapa followernya? Coba dilihat. Followernya Instagram Payungi berapa? Tahu nggak operator desa? Ayo cepat. Berapa? Coba. Payungi 10.000. 10.000. Instagramnya sini berapa? Di sini baru 230. Belum. Oke, sekarang kita sampaikan. Kalau kami ada tamu 2.500-an dengan follower Instagram 10.000 masuk akal nggak? Yang mengikuti kami, yang memfollow Instagram kami, mak-mak nggak ngerti Instagram, saya yakin. Gak apa-apa, men nggak apa-apa, tapi ya ben tapi udah harus mendengarkan ini loh. Kan kalau saya paksa mama Instagraman, wah, malah meriang nyusul masakan loh. Tapi kalau yang muda-muda ini kan tahu, mbak-mbaknya tahu loh. Oke, kira-kira sedih nggak Instagram jenengan baru 200 gitu? Sedih. Yo mama sedih, tapi kan nggak bisa melakukan itu kan, nggak bisa menaikkan itu kan? Berapa? Udah 1.000.
Follow. Follow-nya ada berapa? Follow-nya Cukunying ini berapa? 239. 200 baru. Makanya terutama yang memang hebat di desa itu operator. Ini operator ya? Ada operator, ada bendara itu kan yang memang yang bisa benar mengoperasikan ini bantu. Apalagi Nah. dia kan kemarin 3-3-nya tak bawa, Pak. Betul. Nah, artinya kalau tadi seminggu 3 kali, sekarang gampang kok. Nggak usah pakai teori. Foto apapun di tempat ini indah, upload terus-terusan. Kita mau bikin algoritma ya supaya orang tahu. Terus nggak usah pakai teori-teorian. Yang penting diupload terus. Masa tuh nggak ada yang nonton? Hajar-hajar loh. Nah, itu Mas Musika tuh dulu yang kerjaan awal 4 tahun yang lalu Payungi ini. Mohon maaf ya, Payungi itu anggaplah kampung oncom lah. Serang gadek. Kalau masuk sana ki, oh posisi Tobong botol. Tobong Bata. Pertama saya masuk kok Tobong Bata. Bata. Tapi Tapi kenapa? di dalam kok ribuan manusia. Karena ada pengetahuan, Pak. Ada pengetahuan yang dibincangkan, ada sesuatu yang dipromosikan. Dari mulai kami omset 16 juta, Payungi hari ini 80 juta itu jelas menggunakan ilmu pengetahuan loh. Ya kalau kita nggak mengaku ilmu pengetahuan, ya buat apa kita berdiskusi kan gitu. Jadi yang terpenting adalah bahwa di kampung ini belum terjadi proses pengetahuan itu. Maka tadi ketika saya minta buka Instagramnya, nah ini kerja super tim tadi seperti ini. Nanti nggak apa-apa kalau kita mau praktek di sini, nggak hanya banyak ngobrol, tapi kita oke, keluarin HP-nya. Sekarang semuanya bisa moto. Kemudian Mas Randi sama Mas Mustika dan sebagainya nanti ngajarin dikit aja, dikasih tulisan dikit, dikasih tulisan wisata Cukunyingi, kemudian upload bareng-bareng. Tadi pamer Instagramnya 1000 loh, ya toh? Mas Wahid ini 14.000. Enggak loh bang, tadi keren 200. Iya, nggak apa-apa. Jenengan 1000 ya tadi. Followernya 1000 kan? Mas Wahid ini 14.000. Selebgram Mas Wahid ini. Nah, pertanyaannya gini, kita ini sebagai super team mau bergantung pada individu saja, apa mau kita keroyokan? Keroyokan. Kalau ngejar Payungi sampai 10.000 stres Bapak Ibu. Wes mak-make mendeko rasa. Ya kan? Tapi saya mau menawarkan bahwa ini kerja promosi ini kerja kebersamaan. Tentu begini Bapak Ibu. Kita tidak bisa hanya seolah-olah melihat orang lain itu dari kekurangannya saja. Kita mungkin udah capek ya di sini. Gerak ini, nggak lelah. Ini gotong royong ya. Kan yang bangun ini ada yang dibayar, Pak. Tukang ininya aja paling ya. Tapi yang lain-lain gotong royong kan gitu. Kalau kita ngukur ini sebagai sesuatu kelelahan, keikhlasan, maka sejatinya ini ada banyak pahala. Orang-orang yang meluangkan waktu, tenaga pikirannya. Jadi warga sini kemudian membuat sejarah lah bahwa kita itu kan hidup sekali loh. Kita nggak tahu besok itu meninggal atau mau mati besok kan kita nggak tahu. Sehebat-hebatnya orang sini, sekaya-kayanya orang sini, pengen diingat kebaikannya apa pengen diingat hartanya? Kebaikannya. Kalau sekarang kita ninggal, istri kita pasti dinikahin orang, Pak. Ora aku cinta sampai mati ora. Pamane ibu-ibu ninggal, ya. Bapaknya ngomong pasti rabineh iki, wis yakin aku. Jadi realistis saja bahwa tidak ada di dunia ini yang benar-benar kita pertahankan mati-matian, tapi amal perbuatan, kesan baik, jadi orang nggak angelan, jadi orang nggak bulet, ya toh, jadi orang yang jiwanya tenang. Kan kita ingin dikenang itu loh. Kita tercatat lahir di kampung ini atau hidup di kampung ini, kita ingin mengeluarkan semua tenaga, hati, pikiran kita untuk masyarakat. Kan kita tidak ingin tercatat sebagai orang yang bapak kayak angel kayak, emak kayak angel kayak. Dan kalau ini terjadi sebuah perubahan karena orang-orang baik ini, maka ini akan membuat kampung ini menjadi berkah. Kan yang kita cari keberkahan. Kalau hanya nyari rezeki orang macam-macam, Pak. Kalau hanya nyari duit, ya duit itu masih bisa dihitung, Pak. Tapi kalau nyari berkah, umur bapak ibu, yang anak mudanya, pejabatnya juga berkah-berkah. Berkah itu sudah melampaui uang. Dan berkah itu sudah tidak bisa dinilai dengan uang. Nah itu yang akan kita cari di kampung ini.
kok kampung ini misal ya sudah jadi wisata kok jadi maksiat misal, mohon maaf, itu tidak berkah. Tuhan itu kan sudah ciptakan alam ini, mangrove ini di kehidupan ini 30-an tahun ya, yang ini baru 30-an tahun ya. Berarti Allah itu sudah mengukur sebenarnya konsep semua ini sudah untuk manusia. Tapi karena ada segelintir orang yang serakah, lalu dia bikin konsep tambak, dia eksploitasi alam, orang suruh jadi pekerja, dia bosnya, bahkan dia tidak tinggal di sini. Kemudian dia eksploitasi semua pertambangan ini dengan mengorbankan mangrove. Padahal di dalam mangrove ada habitat banyak, ya toh? Ada kepiting, ada kerang, ada banyak ikan. Jadi ini sebenarnya kan surga yang dititipkan ke bapak ibu. Kalau kita tidak bisa menjaganya, maka mau nyari surga mana lagi? Surga Payungi, Payungi ada ininya pak. Payungi itu kalau siang gersang panas ya kan. Kalau Senin sampai Sabtu ya hanya ada manusia-manusia kreatif bikin bata. Makanya dulu Payungi terkenal dengan ekonomi lemah pak. Kenapa? Karena orangnya pada bikin bata lemah, tanah. Itu wali kota kami Pak Lukman ngomong dulu di Payungi itu terkenal dengan ekonomi lemah. Iya karena orang-orangnya pada bikin bata pakai tanah. Nah di sini dulu terkenal dengan apa? Sekarang terkenal aja Pada apa? Ya nelayan. ekonomi lemah dulu juga. Bikin bata. Bikin bata di atas dusun 2. Oh sama ya. Kemana dusunnya? Sama Pak. Kecilnya bapak di sini. Dan ngelihat ada orang datang bikin tambak seperti itu dulu belum paham ya bahwa orang ini akan merusak. Belum ya. Maka sebenarnya tujuan gerakan wisata ini kan mengembalikan lagi pak. Kalau ini cantik, ini kembali lagi. Nah sembari baru kita bicara pasar tadi. Pasar ini kan untuk emak-emak inilah. Dulu emak-emak ini kan lah apa ya laku bikin pasar gitu. Kalau laku seneng. Sekarang kayak kami gudeg itu bisa pergelaran itu 8 sampai 10 juta. Mau nggak kalau ibu-ibu dagang nggak dapat duit segitu? Sewenang loh. 5 jam loh. Dagang dari jam 6 sampai jam 11 di Payungi itu mak-mak rata-rata yang minim-minimnya ya 500 sejuta dapat lah. Kayak ikan bakar itu di sini kan ada ikan pak. Ikan bakar di tempat kami itu bisa 5 juta per gelaran. Kalau hari Minggu saja. Kalau ini bisa tiap hari pak. Masuk akal toh kalau tiap hari? Betul, karena ini wisata. Jadi orang bukan hanya melayani hari Minggu, tapi puncaknya saya yakin ini hari Minggu. Kampung ini ke depannya ya. Nah, tapi saya butuh tuh SDM mbak-mbaknya, emak-emaknya, anak-anak mudanya benar-benar bisa mendorong bagaimana mempromosikan kampung ini melalui media. Dan ini kerja super tim. Loh, sekarang kita mau ngundang orang dari mana-mana pakai apa kalau tidak pakai itu? Masa mau pakai surat undangan Pak RT, yuk kita yasinan, pakai undangan. Ayo ke Cuku Nyinyi pakai undangan. Mau sampai berapa ribu undangan kita? Tadi saya datang ke sini udah bikin, ini lagi bikin video juga nih. Ini video ketiga saya ini. Sudah nanti saya uploadkan di YouTube. Jadi secara sadar kami ini mati ya. Jadi kami ini sadar bahwa kampung ini ya juga harus dipromosikan. Dan itu sudah jadi kebiasaan kami. Mendaya gunakan HP kami, mendaya gunakan Instagram kami, YouTube, Facebook, macam-macam itu untuk mempromosikan apa yang kita temui. Makanya kemudian kenapa Payungi followernya 10.000. Lah kalau Cuku Nyinyi 200 yang berkunjung 2.000 malah aneh. Ini tuyul ngendi sing ngundang iki ya. Apa? Hah? Nah, ya Roro Kidul. Iya kan? Instagramnya 200, terus yang datang 2000, aneh nggak? Aneh loh. Makanya maju ada syaratnya, mundur ada sebabnya. Nah gerakan yang paling utama yaitu manusianya. Yang mahal ini manusianya. Bagaimana kita bisa memunculkan orang-orang yang pikirannya berkah di sini. Bahwa hidup sekali kita harus memberikan sesuatu untuk masyarakat. Bahwa kalau kita mati, tidak ada jabatan yang bisa kita pertahankan mati-matian. Jabatan kepala desa hanya berapa tahun. Maka kemudian kepala desa yang berkah, dia akan mendaya gunakan pikiran, tenaga hatinya supaya jabatan itu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat lebih baik setidaknya dari pejabat sebelumnya.
Yang kedua, masyarakatnya ojo gur maido. Dadi kepala desa yo ora gampang. Nek maido iki akeh orang maido itu, orang yang hanya sekedar mengkritik itu gampang. Kenapa? Kalau hanya orang sekedar mengkritik, tentu dia sibuk mengkritik, tidak sibuk berbuat. Maka sebagai kerja tim, maka masyarakatnya juga harus membantu diskusi. Musuh terbesar pemberdayaan itu bukan orang lain, Bu, tapi kita sendiri. Kitanya yang merasa paling pinter, kitanya yang nggak mau dengerin orang lain, kitanya yang merasa bahwa kita ini serba bisa. Padahal saya katakan payungi itu bukan karena saya, bukan karena individu, tapi karena kita semua. Kok iso tempat yang bukan tempat wisata kok dikunjungi 2.000 orang? Nah itulah yang menjadi pertanyaan penting Pak Tunggal. Makanya kemudian ketika saya datang ke sini, saya pastikan jika emak-emak bersatu itu tidak bisa dikalahkan. Saya ceritakan emak-emak Pak ini. Kalau malam Kamis, oh ya, ini jangan malam Kamis dulu. Dulu ketika kita mau bikin pasar itu, mamanya kan nolak ya. Kemudian kami pakai uang musola, Bu. Saya udah 6 bulan tuh bikin kampung warna-warni. Ibaratnya ini 6 bulan sudah buat hal-hal aneh-aneh, trekking, ya aula, ya nanti bikin WC, promosi medsos. Kemudian kita ajak emak-emak ini dagang di sepanjang jalan ini. Ya satu jalan aja lah, karena itu kan nggak bisa dua, namanya nyebur banyu kok. Itu kalau bisa dilebar lagi 3 meter ya masuk itu kan, ya kan. Undang TNI daripada apa namanya neng pos neng kerjaan yuk Pak macul-macul gitu dalan, siapa tahu kan mau. Mana Pak TNI katanya mau nolong gitu kan. TNI AL ya, itu kolaborasi antara TNI dan rakyat kan begitu. Bukan kolaborasi Sambo kan Pak gitu ya. Sekarang itu kalau hidup hanya untuk numpuk harta ya kan, minteri rakyatnya itu buat apa? Udah bukan masanya lagi. Ke depan tuh dipikirin tuh jalan masuk itu setidaknya lebar, minimal kanan kiri untuk dagang bisa, atau jalur kendaraan yang kemudian besok bisa ada parkiran ya itu juga harus dipikirkan. Nah, payungi itu kami mulai berpikir karena ada kas musola waktu itu duit 15 juta. 6 bulan kami bikin kampung warna-warni, ya ibaratnya sama lah, ini kan diwarna-warni juga nih ya. Padahal menurut saya jangan diwarna-warni, dipolos saja bagus. Tapi udah terlanjur warna-warni dan dikasih cat sama pemerintah ya. Bukit Asam. Bukit Asam ya. Nah, udah anggapnya kita sama nih, kita udah muralin ini jadi warna-warni itu. Lalu pertanyaannya gimana sih cara memulai bikin pasar kreatif ini? Sesuatu yang kemudian kalau orang datang ke sini dia bisa makan kerang, dia bisa makan ikan bakar, ada cumi Pak, Ada. bisa makan cumi, pokoknya semua yang ada kepiting ya kan di sini. Wah kok enak men ya kan dulu. Tapi sorry saya ini sedang puasa, saya puasa saya. Puasa ya. Jadi kalau kemudian ukurannya adalah orang-orang ini nanti datang ke sini soal perut, minimal balik nggak Pak ke depan? Balik. Saya dulu pernah bikin wisata air danau, itu saya bikin vlog gitu, zaman 2017. Orang selfie itu bangganya luar biasa. Wah selfie di love itu. Tapi sepertinya minggu depan nggak mungkin diarah. Ayo rono mana yuk neng cuku nyinyi selfie meneh. Kalau orang udah pernah foto sekali di menara itu Pak, rasa-rasanya nggak kalau balik lagi. Wah malah pamer. Udah saya udah pernah nih. Tapi minimal karena dia pernah foto, dia kan pamer ke orang lain. Orang lain itulah yang penasaran. Tapi kayaknya tidak akan menimbulkan efek lagi dia balik. Kenapa? Karena hanya foto. Bagaimana kalau kuliner? Ya itulah payungi. Orang naik sepeda ke sini, makan, udah pesen, nanti udah ada. Makanya mama inilah kekuatan kami. Ketika kami gotong royong, kami bikin aturan main. Nah nanti aturan main ini yang mama tuh angel dan yang berat adalah penggerak seperti kami ini yang dampingi terus mama ini supaya mau gotong royong. Contoh, Sabtu pagi kami gotong royong. Woi, nyapu, bersihin, ngecat, nata ruang, nanam rumput, gimana ada spot selfie-nya, tembok-tembok anak-anak tim kreatif, mural dan sebagainya. Itu nggak bisa. Sabtu ya harus gotong royong. Kalau saya nggak keluar kota, ya pasti saya ikut. Nggak ada kok saya sebagai penggerak. Aku tak turun ngorok wae kayak ngono gedhe gotong royong, nggak bisa. Itu namanya jarkoni. Iso ujar, ora iso nglakoni. Tony Boster, waton muni dobos banter. Iya nggak boleh Bu. Kita penggerak itu nggak boleh hanya banyak omong, kita banyak kerja. Jadi kalau saya nggak keluar kota, kemudian kok Sabtu pagi saya ada, pasti saya gotong royong. Pasti saya sudah datang.
Nah biasanya yang belenyon itu bapak-bapaknya. Nah, tak umbah bapak-bapaknya. Tadi bapak mamanya tak jeblesnya isu apa awal-awal di kampung kami. Tapi mohon maaf Pak, mungkin kesalahan kampung kami ya itu ya. Bapak-bapak di sini mungkin beda. Kalau emak-emak di sana pagi jam 6:30 udah ret. Itu udah gotong royong, selesai 7:30 pulang. Nanti Sabtu lagi, datang lagi Sabtu sore, habis asar. Nyapu lagi, nata meja, nata kursi dan sebagainya, diundi. Diundi. Kenapa diundi? Jadi dia nggak tahu besok dagang di mana. Kalau tidak diundi, guru kuwi yang bersih. Pamane mejane mama iki ning kono kuwi wis ikan bakar Mak Tina misalkan, Mak Tina gitu. Engko guru kuwi wis sing disapu. Nah, makanya kami diundi. Jadi mak-mak ini nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu besok dia dagang di mana. Tapi areal ini semua udah bebas sampah. Makanya kemudian kalau orang masuk ke area sini nggak boleh bawa sampah plastik. Mestinya sudah makanya di mak-mak yang di depan dicegat di depan tadi. Di sini tuh udah healing. Di situ mungkin ke depan ada camp-camp. Ya kalau ada tanahnya lebar itu ada camp di pinggir air, macam-macam dan sebagainya. Terus kemudian kalau minggu pagi mereka udah siap start jam 6. Karena kami pasar pagi, pasar kangen. Setiap hari Minggu itu pasar kangen. Jam 6. Nanti jam 11 sudah selesai. Setelah itu jam-jam setengah 12. Nah, Pak Tunggal pernah setengah 12 itu menyaksikan kami bersih-bersih itu. Berat semua nggak boleh pulang bersih-bersih lagi seperti tidak ada pasar. Nah, itu yang kita inginkan di kampung ini. Terus bagaimana menyatukan mak-mak ini pakai aturan main? Yaitu malam Kamis kita ada pesantren wirausaha. Apa itu pesantren wirausaha? Santai aja Pak, santai aja Pak. Makanan khas Bugis nih. Anu ya, pisang hijau. Santai aja. Pisang hijau. Santai aja. Udah diniati itu Iya. Enggak masalah. Mau wong muda ngono paling guru pengen tapi ora iso. Ya kan? Tapi ya bukan wong muda ayu gitu, tapi kan enggak boleh kita kan kosong kan. Lanjut ya. Santai aja yang sembari dinikmati. Malam Kamis kita bikin aturan, emak-emak datang, kita ngaji. Jadi yang agamanya beda gimana? Ya nonton nggak apa-apa kan, nggak apa-apa nonton orang ngaji. Tapi juga dengerin motivasi ekonomi. Dari sinilah perubahan itu terjadi. Kalau tidak ada pesantren wirausaha, maka saya pastikan payungi bubar. Nah, payungi pesantren wirausaha itu kita baca Quran, sholawatan, tausiah, kemudian diskusi setengah jam 9 pulang. Setiap malam Kamis yang izin besok nggak boleh dagang. Tuh, harus keras, kejem kita mau bikin aturan. Kita bukan orang yang nek untung melu, nek kesel ngalih. Kuwi menungso cap apa kuwi? Cap gomeh, ya kan? Ya kan? Menungso cap apa gitu. Nah, ini udah kami terapkan di mana-mana. Kemarin kami ngelatih yang Pak RT itu sudah pesantren wirausaha juga. Kita dorong yang di Lampung Selatan, Pasar Selasar itu juga ada konsep. Ya nggak mesti bahasa pesantren sih, bisa juga rembuk warga atau kemudian cuku nyinyi kreatif misalkan, atau rembuk cuku nyinyi, apa bahasanya macam-macam bisa. Tapi muatannya adalah bahwa Sabtu besok kita mau ngapain, Sabtu paginya, Sabtu sore mau ngapain, Minggu setelah gelaran kita mau ngapain. Kalau itu tidak ada yang mengikut aturan, pecat Pak, pecat. Serasa dagang ning kene, kowe rene ora paten. Itu aja Pak, gitu. Kejem. Ini sebagai penggerak pemberdayaan, saya pastikan ini adalah satu kurikulum yang top chair. Kenapa? Awalnya mak-mak itu agak jengkel ya. Dagang sepisan, aturannya kakean gitu. Nek payu Mas. Nek payu. Kami gelaran pertama udah dapat 16 juta. Gelaran pertama 16 juta. Cuman metode kami bahwa gini, kalau kita tidak ada konsep seperti itu, gimana mau mempercantik lagi Pak? Gimana kita mau membuat kampung kami jadi lebih cantik? Sedangkan kampung kami kayak kampung oncom, padat penduduk, gang senggol. Wis kaya lingkungan Pak Tunggal tadi lah. Kampung kami tuh kayak gitulah, jalannya juga agak lebar. Nah, kami nggak ada tempat seperti ini gitu. Tapi karena kami menyadari kami tidak punya apa-apa, yang kami punya adalah kami sudah menyadari bahwa yang kami tidak punya apa-apa. Yang
kalau kata Pak Umar itu yang kami punya adalah kesadaran bahwa kami tidak punya apa-apa. Kalau kata Pak Umar itu adalah yang kami punya adalah kesadaran bahwa kami tidak punya apa-apa. Ketika manusia menyadari dia tidak punya apa-apa, dia akan menggunakan pikirannya, Pak, untuk meningkatkan SDM manusianya. Kalau SDM sudah banyak ya, SDC yang susah. Sumber daya kreatif. Itu susah itu. Kalau SDM sudah banyak. Kalau SDC angel, sumber daya kreatif, sumber daya kreatif. Nek guru wong pengen untung kabeh, nek iso mak kabeh dagang, wala mbok sampai ujung ngono do pengen dagang. Tapi gotong royong enggak. Ya, tapi ini saya sampaikan supaya pahitnya itu bisa dirasakan, dan kalau ini tidak dilaksanakan, saya pastikan ini gerakan hanya hangat-hangat ayah. Kalau kita hanya mau mengandalkan bantuan terus, seberapa kuat sih bantuan uang itu? Yang paling mahal itu tenaga bapak-bapak inilah, tenaga mak-mak inilah. Uang 30 juta ini kalau nggak ada orang yang mau gotong royong, ya orang yang ngadeg. Iya toh Pak? Iya. Kalau nggak ada orang yang benar-benar mau melestarikan mangrove ini, nggak ada gitu. Nah, bagaimana posisi Payungi hari ini? Nah, sekarang saya bercerita setelah 4 tahun kami menyadari bahwa yang mahal itu sejatinya adalah idenya itu sendiri. Kalau ide kita tuh bisa diterima orang, kemudian realistis bisa dikerjakan, artinya ide itu nggak daki-daki Bu ya. Sesuk ning kono kae enek landasan helikopter, nah ini daki-daki. Tapi nek daki-daki ku malah disambut pesawat tadi. Berburan idene kan. Kon nyambut gawe kon gotong royong ora mangkat, gur ngide wae, gur ngemeng terus. Sesuk sambut pesawat wong kuwi ngono. Nah kan yang kita yang BCT. Ya, BCT itu kalau kami gini, kalau ada yang ngomong BCT bacot gitu. Guyon wae gini, di pemberdayaan nggak boleh segampang sakit hati. Dikritik kok sakit hati, marah nggak boleh. Di Kayung itu emak-emak lho dimbat kayak ngopo. Lapor Busabis ya, tempat kami ada namanya Busabis, ketua sapu jagatnya, ketua yang suruh membersihkan mak-mak awake gede. Makanya di sini kalau ada mak-mak badan gede, tunjuk jadi ketua sapu jagat. Ojo sing mbah-mbah sing cilik ngene iki kon dadi ketua sapu jagat. Oh, ya ora wani getaki wong. Badannya gede Busabis itu, kalau hari Sabtu pagi itu ngabsen orang. Absen diabsen. Ini mana ini? Lagi izin gini. Lah mana wakilnya? Kalau dia izin harus ada wakil. Alasannya kondangan, alasannya apa? Harus ada wakil dari keluarga. Kalau enggak boleh datang. Santren juga begitu dan begitu. Kok kejem? Nah, dulu getok Pak. Getok itu pertama kali gelaran dapat 200.000 Bu Nani. Sekarang per gelaran 2 juta. Getok itu. Getok modal 700.000, untung bersih 1.300.000. Gelarannya 4 kali, hari Minggu aja. Sebulan berarti 5,2 juta. Resik Bu Nani. Tapi saya nek sing lanang sampai macem-macem ngaleng-ngaleng. Aku ora nek kowe urip. Iya lah. Nah, ini bahaya. Urung duwe duit terus pikirannya kayak ngono. Maka kenapa angel? Maka kenapa emak-emak ini spiritualitasnya harus diasah. Bahwa ini tentang super team. Bahwa kita hidup ini bukan karena saling aku sing paling iso. Makanya kemudian kami rem Bapak Ibu. Ternyata di Payungi sekarang pendapatannya mak-mak melampaui bapak-bapak. Bapak-bapaknya buruh macul sedino hanya mungkin dapat 100. Nah ini kok mamae dagang ping 4 pendapatannya 5,2 juta. Apalagi yang kayak gudeg, ikan bakar. Nah, saya membayangkan kuliner di sini akan lebih dahsyat daripada Payungi. Ini prediksi saya saja ya, bisa salah. Bayangkan kalau makanannya sekelas kerang, makanannya sekelas cumi, makanannya sekelas ikan bakar, udang, kepiting, apa iya harganya cuma murah. Terus kemudian orang datang ke sini makannya enak, terus ada tempat yang nyaman, kemudian tempat sholat ada, WC ada, parkiran aman di sana, dijagain bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya belum jagoin parkir, kon dagang yang mending beto.
Bapak-bapak itu ada juga di payung itu yang rasa aku nek nanu dagang ora sabar. Njogone parkir wae. Sebenarnya bujuk gue. Parkirnya 500 mobil ya dapat duit juga. Iya Pak. Iya benar memang. Tapi payungnya gini. Ini supaya mencari keberkahan. Monggo. Supaya mencari keberkahan. Pak, di samping apa Pak? Mencari keberkahan itu gimana kalau parkir itu seikhlasnya Pak? Kenapa? Ojo kayak ditutup. Nek ditutup insya Allah besok orang balik. Besok orang balik. Jadi parkir itu kita rembuk, orang datang seikhlasnya. Ngenai alhamdulillah, orang ngenai alhamdulillah. Tapi kan mlebu pasti bayar. Kan masuk bayar ya dia? Iya, bayar. Masuk tuh bayar. Kalau makan di sana nggak bayar. Makan di sana bayar tapi nggak bayar uang masuk karena uang masuk kan melihat view-nya air loh. Ini prediksi saya gitu aja sih kayaknya. Kalau mau melihat ke tempat ini bayar atau kalau enggak udah parkir aja tapi masuk sini nggak usah bayar. Artinya orang masuk area ini sudah include parkir sana. Itu harus didiskusikan. Mending kita dapat dikit tapi terus daripada dapat banyak membuat orang kapok. Terus nanti mungkin Mas saya juga bisa nambahin gimana sih cara menghitung kepuasan pelanggan. Pakai indeks, pakai survei, pakai kotak suara macam-macam nanti bisa dijelaskan. Terus kemudian nanti terkait desain memang ini kerja yang tidak bisa hari ini kayak ngomong kayak saiki kabeh dua ngupload wis mustahil karena ini bukan gerakan jarkoni iso jar ora iso nglakoni. Monggo maem dulu ya kan, maem dulu tunggu di maemnya gak puasa. Habis itu saya minta Mas Randi, Mas Musika ya, Mas Sahyar, Mas Wahid, saya semua kita dampingi gimana saya ingin lihat mak-mak kalau megang HP menggunakan Instagram atau WA nih Pak. Instagram itu rada Mbak, Instagram. Kalau enggak PT Facebook. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini obrolan yang santai saja. Nggak muluk-muluk, nggak daki-daki, tapi outputnya bahwa kampung ini mulai detik ini yang akan mengenalkan kita semua. Oke? Bahwa kampung ini yang akan mengenalkan kampung ini di media sosial perjuangan kita semua. Siap? Siap? Nah, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iki mau ya semangat iki, ya isik mangan meneh. Waduh iki berarti Pak. Hah? Jadi sebelum sampai sini Mas Wahid dulu. Dulu mulai ini. Padahal pikir lo bos adoh. Buat makan padang kan, bangan. Rasa ngono iku. Tapi ini kalau pikir wau nek Pak Dharma ora puasa kan bar kok kene digawa mengendi ngono kan. Santai. Magriban teng mriki nggih. Teman-teman saya bisa makan mah, santai aja. Jadi terima kasih pada Mas Dharma dan teman-teman Mas Wahid. Intinya Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang belum paham. Saya mungkin lupa. Kemarin memang kita studi banding itu nggak semua kita bisa bawa, terutama pamong saya cuma beberapa orang dan anak muda dan ibu-ibu, Bu Isah kemarin ya ikut ya, Mbak UMKM Mbak Rini. Kalau yang sudah melihat sana cerita tadi ya udah nyambung. Kalau yang belum ya mungkin masih apa ya. Jadi intinya Mas Dharma ini kalau kita ini sekolah ini masih dikuliahi, dia ini dosen S2. Kalau kita bayar sore ini mungkin berapa? Mungkin nggak kebayar. Jadi ini kita sama aja kuliah sore. Beliau ini dosen-dosen di IAIN Metro yang dia penggiat untuk wisata kuliner di Payungi. Namanya Payungi, desa Yosomulyo. Pasar Yosomulyo Pelangi disingkat Payungi. Payungi ya. Jadi itu gang kecil yang saya pertama masuk itu, bayangan saya di situ ada topong-topong bata. Masyarakatnya cuma penggerak industri bata. Disulap oleh beliau ini dari tadinya cuma modal minjem kas musola 15 juta jadi pasar kuliner. Sekarang mamanya yang dagang itu 60. Penghasilannya sekali gelaran sekarang udah 80 juta. Tapi ya itu, semua itu memang harus bergandengan tangan. Kalau di sana mungkin perangkat desa nggak terlibat, ya cuman
masyarakat sama beliau-beliau ini. Nah, ini kita yang patut disyukuri di sini antara pemerintahan desa dan masyarakat nyatu termasuk isinya sama BUMDes dan Sukdaru. Saya pengen nanti Mas Dharma, mudah-mudahan nanti ada anggaran dari mana kita berangkat lagi ke sana, terutama saya pengen bawa perangkat saya semua dan RT dan BPD. Kalau bisa lebih pagi malah kita ajak ke Kampung Anggur, ke Kampung Lebah, Pak binaan kami juga. Jadi saya kemarin dari sini jam 7 karena nunggu Pak Kadus tadinya mau ngikut, tunggu sampai jam 7 nggak nongol. Tadinya berangkatnya niat kita setengah 7. Jam 7 ngebutnya nggak karu-karuan, udah itu orang dari Bukit Asam nyupirnya sampai sana itu jam 8 ya. Jam 8 adalah seperempat, udah nggak bisa masuk. Udah nggak bisa masuk. Saya tercengang di situ. Ya cuma saya semua itu mobilnya gimana bisa masuk, orang udah ratusan, udah 500-an mobil di gang itu. Yang kampungnya ya kalau di sana nggak ada wisatanya, cuman ya itu memang kelebihannya. Kalau yang namanya kuliner, kalau enak pasti orang akan balik. Kalau wisata ini hanya di sini ada penunjang wisatanya, ada penunjang kulinernya. Makanya pengen saya nanti, terutama yang udah kesana kemarin udah dicoba ya, bisa ya. Di sini kemarin ada penanaman mangrove dari Poltekkes sebanyak 100 mahasiswa. Ibu Isah dan teman-teman kemarin berapa orang tak suruh dagang di depan. Dan alhamdulillah yang dijual ya begini, brongkok, makan Bugis, termasuk tape, termasuk lemeng, laris manis. Di sini berarti ada orang Bugis ya? Ya itu Bugis semua Pak. Bapak ngomong Jawa bingung dia ngomong apa. Tak kira Jawa. Bugis semua. RT 05 ini Bugis. Ini Pak RT-nya namanya Pak Sopak. Bugis. Kalau makan begini mandre Pak. Mandre. Ini namanya Ya maaf Bu ya, saya ngomong Jawa tadi. tapi dulunya Pak, makanya saya semangat. Dulunya RT 05 Dusun 1 ini RT paling umum di seluruh Sidodadi karena memang tinggalnya di pinggir pantai, sampahnya banyak, kalau banjir rob datang. Nah ini mulai kita tata. Saya pengen majunya wisata dari kampung yang kumuh dulu. Dari situ sekarang masyarakatnya sudah mulai sadar buang sampah nggak sembarangan. Kemarin dapat ya, pembinaan dari Polinera cara bikin skiteng yang benar. Tadinya masyarakatnya itu kalau kalau BAP langsung ke sungai. Sekarang sudah mulai sadar punya karena dibina sama dari Poltekkes. Kemarin dikasih bantuan untuk bikin skiteng. Sekarang rata-rata tiap rumah sudah punya skiteng. Karena kalau dulu Kalau di air apa nggak dimakan ikan? saya dimakan ikan. Ya kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang kan bikin skiteng, walaupun air pasang dia tetap bisa. Jadi hitungannya sudah jadi pupuk gitu kan. Jadi saya pengen memang RT 05 yang tadinya dicap di situ tempat malaria, di tempat kumuh nantinya biar jadi ikon wisatanya Sidodadi dari sini. Makanya kita tarik ke sini. Alhamdulillah masyarakatnya sekarang yang jual kerang kalau pas rame bisa laku, kucing bisa laku. Dan banyak UMKM ini memang yang bikin masyarakat RT 05 semua. Rata-rata dagang suku Isa, Ibu Hana dan Ibu RT memang dagang-dagang kuliner. Makanya pengen saya nanti ibu-ibunya Bu Isah kemarin yang sudah ngikut sama Bu Aan sama Mbak Rini, nanti kapan-kapan kita setelah nanti kita upload sudah mulai banyak orang lihat, kita nyoba mungkin hari Minggu aja lah, seminggu sekali kita jualan. Syukur-syukur nanti orang sepedaan dari Bandar Lampung itu kalau udah lihat medsos kita mampir yuk. Di sana itu ada orang jualan brongko, ada jualan orang pisang hijau semua, ada jualan kerang, sate kerang lah. Orang itu kan mampir. Kalau nanti mampir nyicipin enak, pasti dia ngomong sama temennya balik lagi ke sini. Makanya nanti mungkin kita pertamanya nanti seminggu sekali aja seperti payung itu. Bapak Ibu yakin nggak kalau ada orang nanti luar Jawa akan di provinsi Jawa ke sini? Yakin ya? Yakin. Tapi yang mesosnya harus diurus. Kami itu minggu setelah sawaran, sempat sawaran 2 minggu yang lalu, Jumat Sabtu Minggu kami kedatangan teman-teman dari Solo, sekolah desa dari Solo. Sebelumnya ya ada dari Aceh sampai Papua juga udah mampir ke tempat kami. Kami ada homestay, jadi rumah-rumah kosong warga
itu dibikin kamar, apa dibikin untuk tempat tinggalnya penginapan. Jadi kalau ada kamar kosong pakai. Ya. Ya tapi ya pelan-pelan dibagusin karena kan mereka biar melihat masyarakatnya langsung, kehidupan masyarakat langsung. Di sini ada kerajinan nggak? Oh iya ini masih diskusi ya dah. Nanti jemput Bapak masuk. Sekalian biar lihat bisa Mas saya ada tamu dari ini masih sekolah. Tapi dimakan dulu, dimakan. Dimakan ibu. Sambil dimakan, moga. Nanti makan mas. Iya. Nanti kita tolong. Situ nanti sama Harapan saya orang berapa Pak? sore ini tuh ibu-ibu keluarkan juga loh apa sih yang jadi keinginan Ya sebenarnya wisata Pak. sejauh ini gitu loh. Kemauan ibu. Kemauannya apa? Kasih Jangan sampai nanti kemauan sayanya semua nanti akhirnya apa ya ngeblank juga bu. Sakit. Sebelumnya ada izin Mas Herman tiga sedikit menyampaikan konsep sebenarnya sejauh ini setelah saya dan teman-teman di itu depan Pak RT. mengunjungi payungi, saya sangat tertarik kok gini amat ya. Terus lihat perekonomian itu sangat luar biasa. Tulisan Saya mengamati itu pokoknya